Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid baru saja menelan kekalahan memalukan di kandang sendiri saat menjamu Valencia. Dalam misi mempertipis jarak dengan Barcelona, Madrid justru tumbang 1-2 dalam laga yang berjalan intens di Santiago Bernabeu. Kekalahan ini membuat harapan Madrid mengejar Barca makin menipis. Yang menarik, kalau ditarik ke belakang, kekalahan ini seolah jadi karma dari pertemuan sebelumnya. Ada drama kartu merah kontroversial dari Vinicius yang mewarnai pertemuan pertama. Seolah kena karma, Vini kembali jadi sorotan lantaran penaltinya gagal. Lalu, bagaimana kronologi kekalahan Madrid yang seolah juga menjadi karma Vinicius? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pertemuan antara Real Madrid dan Valencia pada Januari 2025 jadi salah satu pertandingan paling panas musim ini. Laga yang berlangsung di Mestalla itu awalnya berjalan sengit dan penuh tensi tinggi, tapi semua berubah ketika Vinicius Junior kehilangan kendali. Sejak awal laga, Real Madrid memang tampil menyerang habis-habisan, mencoba segala cara buat jebol pertahanan Valencia. Tapi sayangnya, kiper Valencia Stoldemirivski tampil luar biasa. Dia jadi tembok kokoh yang bikin frustasi para pemain Madrid termasuk Vini. Rasa frustasi itu sangat jelas terukir di wajah Vinicius yang tampil sebagai pemimpin serangan. Berkali-kali dia coba terobos dari sisi kiri, mainkan kecepatannya, tapi puncaknya datang di babak kedua. Dalam sebuah momen panas, Vinicius tiba-tiba mendorong wajah Stol sampai sang kiper jatuh ke tanah. Aksi itu jelas tidak bisa ditolerir dan wasit langsung ambil langkah. VAR dicek dan tanpa ragu kartu merah pun dilayangkan buat Vini. Tak hanya sampai di situ saja, kelakuan Vini selanjutnya justru makin parah. Bukannya keluar lapangan dengan tenang, dia justru makin emosi. Dia sempat adu argumen keras dengan wasit dan nyaris melakukan tindakan yang bisa bikin sanksinya lebih berat. Beberapa pemain Madrid bahkan sampai harus menahan dirinya supaya situasi tidak makin kacau. Akhirnya, Vinicius diseret ke ruang ganti. Kamera menangkap momen dia masuk ke lorong stadion dengan ekspresi yang masih penuh amarah. Aksi ini jelas langsung jadi bahan perbincangan luas. Bukan cuma di Spanyol, tapi juga di berbagai media Eropa. Nama Vinicius trending bukan karena gol atau assist, tapi karena ledakan emosinya yang nyaris lepas kendali. Meski kartu merah Vinicius kelihatan jelas dan terkesan layak, ternyata tak semua pihak sepakat dengan keputusan wasit. Salah satu yang langsung bereaksi adalah Real Madrid sendiri. Buat mereka, kehilangan Vinicius bukan hal sepele. Dia adalah salah satu pemain paling penting dalam skema Ancelotti. Kecepatan, kreativitas, dan ancaman yang dia bawa dari sisi kiri lapangan adalah senjata utama Real Madrid. Pasca pertandingan, Carlo Ancelotti langsung angkat suara di konferensi pers. Dia merasa keputusan wasit terlalu keras. Menurutnya, insiden antara Vini dan Stol adalah bentuk frustasi biasa dalam sepak bola. Alih-alih kasih kartu merah, Ancelotti merasa seharusnya kedua pemain dapat kartu kuning saja karena sama-sama terlibat. Madrid bahkan sempat mengajukan banding atas keputusan kartu merah itu. Mereka berharap setidaknya bisa mengurangi hukuman Vinicius agar sang pemain tak perlu absen dalam waktu yang lama. Kami merasa kartu merahnya itu seharusnya 2 kartu kuning untuk masing-masing pemain. Namun mereka menunjukkan kartu merah untuk Vini. Kami akan naik banding. Saya tidak yakin mereka akan mencabutnya. Kami tidak merasa insiden itu pantas di kartu merah. Dimitrivski kan menyentuh dia dan ada dorongan dari Vini Junior. 2 kartu kuning seharusnya cukup dan seharusnya memang begitu, ujar Carlo Ancelotti. Meski punya harapan besar, namun pada akhirnya harapan itu sirna di hadapan mereka. Komite disiplin tetap pada keputusannya dan Vinicius harus absen di 2 laga La Liga selanjutnya. Yang menarik, banyak fans Madrid juga terbelah karena peristiwa ini. Ada yang membela Vini habis-habisan, tapi ada juga yang menilai dia harus belajar mengendalikan emosi.
Ini bukan kali pertama Vinicius terlibat konflik di lapangan, tapi tetap buat Madrid dia adalah aset penting. El Real bakal selalu pasang badan apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah kejadian panas itu, Real Madrid kembali bertemu dengan Valencia di Bernabeu. Madrid sempat dapat peluang emas di menit-menit awal pertandingan. Wasit menunjuk titik putih setelah pelanggaran terjadi di kotak penalti Valencia. Semua mata tertuju pada Vinicius yang maju sebagai eksekutor. Tapi sayangnya eksekusi Vini jauh terlalu lemah sehingga bisa ditepis dengan mudah. Peluang emas itu terbuang sia-sia dan rasa frustasi pun terlihat jelas di wajahnya. Sebenarnya ini bukan kali pertama Vinicius gagal dari titik putih. Beberapa pekan sebelumnya saat derby Madrid terjadi, dirinya juga gagal mengeksekusi penalti. Masalahnya bukan cuma soal teknik, tapi juga mental. Di momen krusial seperti ini tekanan bisa jadi musuh utama. Dan sayangnya Vini belum bisa mengatasinya dengan baik. Kiper yang tampil di bawah Mister Valencia adalah orang yang berbeda dengan kiper kelelawar Mestalla bulan Januari lalu. Kali ini adalah Giorgi Mamardashvili yang berdiri di bawah Mister. Kiper Georgia ini sangat optimis sampai-sampai berani bertaruh Vini tidak akan mencetak gol ke gawangnya. Aku bilang ke Vinicius apa dia mau bertaruh 50 euro untuk mencetak gol ke gawangku dan dia mengiyakan. Aku bicara dengan dia dan aku harusnya menang 50 euro. Harusnya dia membayarku, tapi aku belum menerima bayaran apapun, kata Mamardashvili selepas laga di Bernabeu. Laga yang harusnya bisa dimenangkan Madrid pada akhirnya berakhir tragis buat mereka setelah Hugo Duro mencetak gol penentu masa injury time. Madrid yang sudah kehilangan kepercayaan diri menyerah 2-1 yang membuat posisi mereka serba sulit di La Liga musim ini. Kekalahan di Bernabeu harusnya membuat Madrid kini menyadari satu hal, bahwa kiper Valencia selalu menjadi masalah buat mereka. Pasca insiden tampol Dimitrievski yang membuat Madrid kehilangan Vini, giliran Mamardashvili yang membuat mereka kehilangan poin. Ironisnya semua insiden melibatkan Vini yang selalu gagal pecundangi kiper-kiper Valencia. Kekalahan dari Valencia bukan cuma soal harga diri, tapi tentunya juga berdampak besar di klasemen La Liga. Saat ini Real Madrid mulai tertinggal cukup jauh dari Barcelona yang duduk di puncak. El Barça mengoleksi 67 poin, sementara Madrid baru punya 63. Selisih 4 poin di pekan-pekan akhir seperti ini bukan hal yang mudah dikejar. Dengan sisa pertandingan yang tinggal beberapa laga, peluang Madrid untuk juara makin menipis. Apalagi performa mereka belakangan ini cenderung naik turun. Kehilangan poin di laga penting seperti lawan Valencia bisa jadi penentu gelar musim ini. Fans pun mulai merasa pesimis apalagi ketika melihat konsistensi Barca yang terus menang. Meski begitu, Carlo Ancelotti tetap tenang. Dalam wawancaranya dia bilang bahwa Madrid akan terus berjuang sampai peluit terakhir musim ini dibunyikan. Dia percaya timnya masih punya potensi, meski kecil, untuk mengejar ketertinggalan. Don Carlo juga menegaskan kalau Madrid tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang jauh lebih rumit untuk memperjuangkan La Liga, tetapi kami punya ide untuk bermain baik hingga akhir. Kami punya pilihan, kecuali setelah pertandingan ini, tetapi kami harus berjuang hingga akhir, ujar Carlo Ancelotti. Meski punya pandangan optimis, tapi realistisnya Madrid butuh keajaiban. Selain mereka harus sapu bersih semua sisa laga, mereka juga harus berharap Barca terpeleset. Di sepak bola semuanya bisa terjadi, tapi buat saat ini situasinya jelas berat. Vinicius sebagai salah satu bintang utama dituntut untuk bangkit kalau Madrid masih mau punya harapan. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Real Madrid yang semakin sengsara di La Liga. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian masih optimis Madrid bakal juara? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.